Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil akbar. Khalaqal kauna wa dabbar. Khalaqal insana summa amatahu summa akbar. Wa arsalar rusula wa akhbar. Wa anzalal qur'anal karim. Fihil idhatu wal ibar. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara abdah. Wa a'azza jundah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ala tabi'ina lahum bi ihsani fi kulli asar ila yaumil mahsyar amma ba'd. Alhamdulillah. Coba Bapak Ibu kita bayangkan kalau kita pagi ini ada yang terbaring di rumah sakit, ada yang sibuk di rumah dengan kegiatan rutin, ada juga yang tidak bisa hadir berhalangan. Tentu kita yang ada di sini bisa hadir. Tentu semuanya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Semuanya kelihatan cerah ceria, alhamdulillah. Suami dan anak yang ditinggalkan di rumah baik-baik juga, Bu. Alhamdulillah. Kemudian juga dari jemaah Masjid Raya Talubayua. Maka orangnya kok. Nah, macam tangan C. Wah, deh. Begitu tampilnya juga cantik-cantik, apalagi 20 tahun yang lalu nih ya. Udah nggak kebayang nih. Dan hadirin semua yang berbahagia. Alhamdulillah. Kita membicarakan iman kepada takdir. Itu rukun apa itu ya Bapak Ibu ya? Rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Kalau iman kepada takdir yang keberapa? Yang ke-6. Kepada qada, kepada qadar, kepada yang baik dan yang buruk. Nah jadi Bapak Ibu, ada banyak kasus. Kasus orang stres. Pernah mendengar ada orang stres? Orang stres kok tampaknya digadui. Udah pernah pergi ke gadui? Sebagai penghuni atau sebagai pengunjung? Maksud saya ingin menggambarkan orang yang digadui itu. Sebagian besar, kalaulah tidak dikatakan semuanya, bakunya sampai ke gadui. Karena ndak iman dengan takdir. Pernah Bapak Ibu mencari orang frustrasi? Frustasi pernah? Pertanyaan saya, frustasi pernah? Kok tadi bilang pernah semua jawabnya? Berarti yang hadir di depan saya ini orang-orang frustrasi yang bakat gadui. Enggak kan? Enggak, alhamdulillah. Orang pengajian, orang majelis taklim, orang masaji, orang aisyah, insya Allah enggak ada yang frustrasi. Enggak ada yang stres. Depresi. Tahu depresi? Orang yang tertekan jiwa dan mentalnya. Kemudian dia pesimis menjalani kehidupannya. Kemudian dia termenung dan bermenung diri terus menerus. Tidak ada semangat hidup. Kemudian dia mengisolasi diri. Itu namanya depresi. Kenapa dia terjadi demikian? Karena tidak iman kepada takdir. Kok bisa begitu Pak ya? Contoh. Seorang ibu anaknya meninggal. Anak yang disayangi. Anaknya baru tumbuh besar. Anaknya hebat. Juara, gagah, cantik. Meninggal dunia. Terus ibunya gak terima. Tuhan gak adil. Kok anak saya masih muda udah meninggal?
Itu ibu-ibu yang udah tua-tua nggak dipanggil-panggil juga sama Allah, nggak meninggal. Tuhan nggak adil. Berarti ibu ini iman nggak dengan takdir? Iman nggak dengan takdir? Karena dia tidak iman kepada takdir bahwa Allah telah takdirkan anak yang cantiknya itu, anak yang gagahnya itu meninggal pada usia muda. Nggak terima ibunya. Marah dia. Kecewa dia. Mengatakan Allah tidak adil. Kok yang tua-tua nggak dipanggil Allah mati, yang muda masih sehat, kuat dan besar dipanggil Allah. Akhirnya ibunya mengurung diri. Dia stres, dia frustrasi, dia depresi, naudzubillah sampai ke Gaduh. Terus ada juga yang lain kasusnya. Pelajar-pelajar, siswa-siswa nggak keterima masuk UI, nggak keterima masuk ITB, kecewa, sampai frustrasi, makan nggak mau, minum nggak mau, karena dia kecewa, frustrasi, akibatnya dia sakit, fisiknya, jasmaninya. Kenapa? Karena tidak makan, tidak minum. Akhirnya mentalnya pun terganggu. Mulai dari psikosomatis, batuk-batuk, demam-demam, pilek-pilek, pusing-pusing, lambat laun akhirnya sakit betulan, bawa ke rumah sakit. Kenapa? Tidak iman kepada takdir. Bapak Ibu yang saya hormati, itu bagian-bagian dari kehidupan kita. Dan ternyata selama 24 jam kita hidup dari pagi sampai pagi lagi, penuh dengan takdir-takdir yang Allah tentukan kepada kita. Oleh karena itu, tidak ada sikap dan kata lain kecuali kita imani. Abaso awak yang mudah, terimulah. Terimu apa adanya. Nggak usah protes. Nggak usah menolak. Oh ibu tadi anak yang meninggal, nggak usah protes. Terima saja, ya Allah. Inilah takdir buatku. Selesai. Tidak frustasi, tidak stres. Kadipangan le ala alam meninggal. Coba Bapak Ibu. Ibu tadi anak meninggal. Nyoberang-berang, gunung berang le. Anak alam meninggal. Dia kecewa, dia mengisolasi diri pakai baju hitam-hitam terus tanda berkabung. Gunungnya le. Anak alam meninggal, le kayak dia anak tuh. Tuh mana? Merugikan diri sendiri. Sudahlah anak meninggal, jelas-jelas meninggal, kita menyiksa diri, tambah susah lagi kita. Kalau ibu tadi punya suami, suaminya akan marah kepada istrinya yang tidak terurus suaminya dan tidak mengurus diri sendiri. Akhirnya dampak berikutnya bisa jadi cerai pula. Kalau ibu tadi punya anak yang lain, anaknya juga nggak terpelihara, nggak diurus, tambah kacau lagi. Beruntun kekacauan. Karena apa? Tidak iman kepada takdir. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus wal samarat wa basiris sabirin. Ini Pak JM, Ibu Majlis Taklim hafal ayat Al-Qur'an. Surat berapa tuh? Al-Baqarah ayat 155. Itu ayat berkaitan dengan musibah yang perlu diikat di akhir dari ayat itu, wabas dari sobirin. Beri kabar gembira bagi orang yang sabar, disuruh sabar. Sabar menerima takdir yang ditentukan oleh Allah kepada kita. Apapun keputusan yang telah Allah tentukan kepada kita, imani saja. Memang sebelum keputusan itu terjadi, kita masih berupaya dengan usaha dan doa. Usaha dan doa itulah yang bisa merubah takdir. Karena takdir itu ada qada dan ada qadar.
Qadar itu masih direncanakan di Lauhul Mahfuz, ada blueprint. Tapi belum tentu dalam bentuk qada yang terjadi. Bisa berubah blueprint yang ada di Lauhul Mahfuz, yang Allah akan kenakan kepada kita, dengan cara kita usaha dan doa. Ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, mintalah kepadaku, Allah akan kabulkan, Allah akan perkenakan. Berarti ada ruang untuk merubah takdir sebelum takdir terjadi dengan doa. Dengan usaha. Tapi kalau udah kejadian, ya sudah. Mau diapain lagi? Anak gak lulus, mau diapain lagi? Anak meninggal, mau diapain lagi? Tertabrak, na'udzubillah, mau diapakan lagi? Karena itu sudah terjadi. Anak kita menikah. Ternyata bapaknya dan mertuanya kecewa. Buat apa lagi kecewa? Itu sudah jodoh. Jodoh siapa yang menentukan, Bapak Ibu? Siapa? Kalau begitu takdir bukan? Kalau udah takdir, buat apa lagi kita sesali? Terimalah takdir. Ini suaminya, ini istrinya. Onde pak menyasa pak, kironyo gapuk badannya. Alah. Itu kadipangan nenyo istri awak. Orang rumah awak, bini awak. Kok gapuk? Ya takdir untuk awak, dapat bini gapuk. Oh cari kurih, Allah tentukan namanya. Dan belum tentu takdir kita kalau Allah tidak tentukan sebagai istri kita. Selesai urusan. Terimalah apa adanya. Jangan cari lo yang lain, jangan cari lo yang lain. Iyo ada banyak yang lain, yang langsing, yang kuru, yang rancak. Tapi tidak punya awak. Tidak takdir awak. Betul Bapak Ibu? Bapak-bapak betul? Ini bapak-bapak yang tanya, jangan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu kariyo, ya kan? Apa-apa jawabnya lambe. Sudah lambe, tidak jawab, kan? Bapak-bapak, iya Pak? Apa yang iyo kok? Iyo tambah. Atau iyo cukup yang adu sih yang dipakai. Dipermak sih yang adu Bapak Ibu. Iya Bapak ya. Jadi itulah yang sebutkan. Dalam surat At-Taubah ayat 51 juga Allah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah, kata Allah, yusibana illa ma kataballahu lana. Apa-apa yang telah Allah tentukan, Allah telah putuskan, Allah telah takdirkan kepada kita, kita terima sebagai suatu takdir yang kita imani. Memang kadang-kadang Bapak Ibu, kalau awak gunakan logika, awak gunakan pikiran, awak gunakan rasional kita, enggak nyambung. Enggak bisa dan enggak kena. Dan memang dalam kita beragama, tidak semuanya bisa kita gunakan rasional. Enggak bisa kita gunakan logika. Oleh karena itu adalah istilah yang muncul dalam agama kita namanya iman. Iman itu adalah mengatasi dari logika rasional. Beyond logika adalah iman. Di atas logika adalah iman. Jadi kalau segala sesuatu terjadi dengan logika, tidak nyambung di logika awak. Tadi contoh, ibu protes kepada Allah, anaknya gagah, kuwe badannya, masih muda pulau, tidak pernah sakit-sakit, meninggal. Nyo logikakan, nyo bandingkan jo orang tua, ala sakit-sakit, ala tua pulau, tidak lo berguna le, kece ibu tadi, alun mati-mati. Ini kau pakai logika, nggak bisa. Kita berkendaraan, naik motor, naik mobil, sudah hati-hati, sudah pelan-pelan, sudah di tepi-tepi, ketabrak juga. Pakai logika nggak bisa. Kalau kita pakai logika, ujungnya apa? Protes kepada Allah. Betul, Bapak Ibu? Protes kita kepada Allah.
Buat apa kita protes? Karena itu sudah terjadi sebagai sesuatu yang merupakan bagian dari kehidupan kita. Oleh karena itu tidak bisa kita pakai logika terhadap sesuatu yang telah terjadi pada diri kita. Oleh karena itu, apa yang kita pakai Bapak Ibu? Iman. Yakini aja, udah beres. Betulkah apa yang telah ditentukan oleh Allah? Betul. Tapi yang menariknya Bapak Ibu, dalam kaitan musibah tadi, Allah mengatakan wabasiri sobirin, beri kabar gembira bagi orang yang sabar. Berarti ada suatu hikmah yang ada di balik itu, yang kita tidak tahu bahwa ada berita gembira. Kalau kita imani takdir, anak kita meninggal, insya Allah ke depan terbaik. Mungkin saja Bapak Ibu, na'udzubillah tidak tahu, seperti peristiwa di zaman dulu, Nabi siapa yang membunuh anak kecil, melobangi Nabi Khidir? Itu kan ada sesuatu di balik itu. Ternyata kalau ini nggak dipakai akan merusak, ini kalau nggak dibunuh akan jadi orang jahat dan sebagainya. Siapa tahu anak tadi itu kalau nggak meninggal mungkin ke depan mengganggu, menyusahkan ibu dan bapaknya. Siapa tahu? Allah Maha tahu. Ya, kita ambil positive thinking, kita husnuzon kepada Allah melalui iman kepada takdir. Nah, oleh karena itu ada hadis Nabi nih, saya bacakan saja artinya. Hadis diriwayati oleh Muslim, wa in asobaka syai'un fala taqul law ana fa'altu kana kaza wa kaza. Jangan kamu memandang sebuah keputusan dari Allah itu dengan menolak dan mengatakan, coba kalau saya begini begitu, jikalau saya begini begitu. Coba kalau anak saya nggak pergi kemarin, nggak jadi kecelakaan. Coba kalau anak saya ini begitu, nggak jadi mati. Nggak boleh kata Allah. Karena itu memberikan suatu peluang kepada syaitan masuk pada kita, padahal yang telah terjadi itu suatu takdir, ketentuan yang mengena kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita mengimani takdir, mengimani segala sesuatu yang telah terjadi. Ya, jadi Bu, yang telah terjadi. Kalau sebelum terjadi, kita masih ada peluang merubah takdir dengan usaha dan doa. Tapi setelah terjadi, tidak ada kata lain kecuali kita imani. Karena sesuatu yang kita imani membuat kita tenang, membuat kita bahagia, membuat kita tentram, tidak menjadi kita susah, tidak kita pergi ke tempat rumah sakit jiwa karena stres, depresi, dan mohon maaf ada gangguan. Tapi kita imani semuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita menguatkan keimanan kita kepada Allah dengan mengimani takdir, mengimani apa-apa yang telah terjadi pada kita, baik itu takdir yang baik ataupun yang buruk, kita imani sebagai bagian dari kehidupan kita, terima dan tawakal kepada Allah. Begitu dalam hadis Nabi juga disebutkan, kita bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah, sehingga demikian kita terus dari hari ke hari, maju. Tidak perlu kita pikirkannya telah terjadi di belakang, tapi kita stop dengan kita iman bahwa ini keputusan Allah, selesai sudah, urusan yang terjadi sudah jadi, kita ke depan lagi, kita lalui kehidupan kita dengan kesuksesan dan ibadah kepada Allah. Itu saja untuk tausiah pada kali ini. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semua. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.